Ya, Gimana ciwesnya? Ciwes, Gimana? ciwes. Annyeonghaseyo. Yeay, ketemu lagi. Udah berapa minggu nih? Kita udah 2 minggu kali ya. Nge-review lagi nih, ini kan Nge-review. filmnya. Oh, udah selesai nih jadinya. Sebetulnya satu, gue harusnya sudah selesai, cuma kepotong karena aktivitas di rumah kan. Nah, gue penasaran, gue tuh orangnya gitu loh, kayak udah apa sih? Yaudah gue tanya sama lu aja deh. Oh gitu ya, emang dia kalau mau nonton harus bertanya dulu baru dia suka bagus apa enggak. Pernah juga kita lagi nonton di bioskop dia gitu, nanya dulu ributnya. Iya, jadi ada orang yang nggak suka di-spoilerin kan. Iya betul. Jangan cerita kayak lu gitu, jangan cerita, gue pengen tahu Iya, sendiri. benar. Biar tahu serunya. Kalau gue enggak, gue tipenya kasih tahu dulu dong gue sampai akhirnya gimana, biar gue nggak penasaran banget gitu. Iya. Nah jadi kan gue nonton nih udah season 2. Season 2 nya tuh tadi yang awalnya sempat yang ternyata dia masuk, udah pada mulai berani nih ya si pelakor ini masuk ke dalam kehidupan mereka ya. Tuh semakin jatuh cinta tampaknya ya kan mereka. Iya, benar. Ya jadinya kalau gue ngambil garisnya itu sebenarnya kalau untuk yang si siapa yang laki-laki itu yang si pengacara itu dia sebenarnya si perempuannya sebenarnya nggak mau masuk, sebenarnya udah nggak mau masuki, beda sama si pelakor pertama dan kedua gitu. Kalau di sini kan dia yang sama si apa namanya si pengacara ini dia sebenarnya kita udah berhenti aja dulu, gue mau ngurusnya anak sendiri, udah lo lebih baik sama istri lo deh gitu. Gue gak mau nyakitin, emang gue memang pengen punya anak sebenarnya. Karena kan dia sebenarnya kan cerai sama si suaminya pertama itu karena dia nggak punya anak gitu. Iya benar. Gue sih gini ya, bukan mendukung pelakor, mau juga balik ya. Yes. Tapi mungkin nggak ada mau sih, siapa sih yang mau? Yalah, Mungkin ya benar, buat benar. gue, kecuali kalau memang itu udah perempuan udah nggak bener aja. Tapi kalau tau gue sih perempuan yang baik-baik itu pasti nggak mau sebetulnya jadi pelakor. Tapi kadang situasi dan kondisi mereka kayak mengiring ke arah situ gitu loh. Iya. Kayak tiba-tiba kok dibuat aja tuh kita, contohnya kayak si yang walaupun dia pelakor tetap dia masih punya hati nurani kan, kayak Iya. nyuruh balik aja gitu kan. Dari diantara ketiga pelakor itu cuma satu pelakor ini yang memang yang nyuruh balik ini gitu. Oh, Kalau yang yang dua itu kan dua lagi kan iya. enggak, dia malah minta izin sama si mantan istrinya, boleh nggak gue Tapi tetap loyal, gue sebel banget sama si dosen itu, dosen yang profesor. oh iyalah itu paling menurut gue emang laki paling nggak tau malu juga sih kalau menurut gue. Tapi kenapa sih istrinya kayak baik banget gitu? Itu loh makanya, nah untuk di season kedua ini sebenarnya gue paling gak demen sama si, ya karena nggak tau ya, mungkin ada juga gue suka sama si istrinya si dosen, ada gue lebih senang sama yang ini sebenarnya. Iya, Kalau kan, gue dia beda pendapat ya. ini kriteria aku. Kalau jadi kayak ngedukung apa namanya pelakor ini sih gitu. Bukan, kita sebenarnya gue selalu memposisikan, oke kalau nauzubillah itu terjadi sama kita, gue memposisikan jadi kayak gini. Gue nonton dari dulu, gue kesel gini, tapi gue mikir lagi kenapa dia ngelakuin hal ini gitu maksudnya. Nah kalau yang di sini kan pelakor yang si hukum ini kan dia udah ngejauh tapi si lakinya tetap datang, terus kayak gitu si perempuannya itu juga nggak ada perubahan gitu loh sama si pengacaranya Ya gitu. karena rumah tangga itu yang harus berubah, nggak harus satu pihak ya kan. Ya. Kalau udah selingkuh, ada hampir cerai gitu, harus berubah dua-duanya. Iya benar. Nah makanya kalau ceritanya di sini juga gue paling senang kalau di sini ya lakinya itu adalah si pengacara ini, karena dia udah ketahuan selingkuh juga dia langsung ngomong, nggak ada tuh alasan panjang kali lebarnya kebohongan lagi, dia ngomong keadaan kenyataannya gitu. Terus kalau ceritanya yang untuk perempuannya gue suka sama si produser itu. Oh, Iya, tegas. karena dia Tapi tegas. coba deh lu bayangin ya, mungkin banyak di luar sana teman-teman yang mengalami perceraian, Iya, yang benar. kayak si istrinya si dosen itu. Jadi kayaknya mungkin dia tuh juga nggak mau kayak gitu loh sih. Nggak mau peduli, tapi mau nggak mau gue harus peduli. Makanya mau kalau nggak di situ mau ada ya mungkin Karena posisinya anak, ya kan? ya gini, kalau gue kan selalu ngomong sama Riri, kalau dia tuh tipikalnya orangnya kalau gue terjadi apa-apa sama gue, ya gue mengutamakan anak. Sorry kalau gue egois, tapi kalau gue memang tipikalnya gue kalau nauzubillah ada apa-apa, gue akan nikah lagi. Gue mencari kebahagiaan dengan orang yang gitu. Karena di sini kalau si perempuan ini sampai ngomong
bisa menutupi waktu pas dia udah ketahuan selingkuh, dia bisa menutupi rasa sakit hatinya, terus asal lo jangan nyakitin anak-anak gue. Jadi yang backingnya kan si anaknya si mantan istrinya kan gitu, beda kalau ya. Nah kalau ceritanya si produser, yang cewek si produser itu dia itu malah skak tuh kayak gue, kalau nggak gue mau minta cerai ya cerai, lo udah sakitin gue nggak mau alasan lo, terus gue pasti bisa punya laki lagi yang lain. Kayak dia waktu pas dari situ dia menebak pesona lah tuh, heran sama si produser itu, si cewek produser itu ke si ketuanya yang laki-laki ke tempat kerjanya, CEO itu, karena dia bisa dinilai bukan bu, karena dia itu kaya, ya kan. Gitu. Terus perjakat intinya, ya kan, gitu. Yang tapi kalau gue ya, jelek ya jangan sampai kerja di dalam gue. Ya memang benar. Gue tuh tipe orang yang kalau sampai disakitin sama pasangan gitu, gue lebih berpikir ya udah gue nggak peduli sama lo, tapi kalau memang perpisahan itu melukai anak gue, lebih baik gue bertahan. Nah itu makanya kan wanita di sini berbeda-beda mungkin ya. Dari sini makanya gue belajar ini ada perempuan yang sebetulnya jauh di dalam dasar hati pasti merasa kayak enggak sih, gue nggak gini banget gitu, tapi gue harus begini, jadi kayak capek sendiri gitu, kayak gue harus berjuang kan demi anak gue, yang penting anak gue seneng gitu, anak gue nggak ngerasain sedihan ya gitu. Tapi kalau sampai lagi sama coy, ya rumah tangga gue panjangkan aja dok, amin. Kalau misalkan lo juga gitu ya, gue sih lebih berpikir gue nggak akan pernah nikah lagi deh. Kayaknya ya, ujung-ujungnya kayak gue sih kayak gitu. Kalau bisa nikah lagi ya. Soalnya gue takut gitu, berkomitmen lagi gitu. Kayak gue tuh orangnya gampang trauma gitu. Oh, sosit banget. Mas, dari lu yang ngomong sosit sendiri, ada yang sosit sendiri, gitu. Jadi kan di sini pasti banyak yang membacking ibu sini, membacking ibu sana ya kan. Jadi buat kalian coba di komen, terus nanti tulis di komen menurut kalian tuh gimana sih? Iya betul. Lu versi wanita yang kalau ada yang mau tahu apa namanya sih ini season kedua ini menurut Eke gimana gitu ya? Ini sebenarnya agak keselin gitu loh. Finally-nya. Itu tuh sebenarnya agak kesel gitu. Gue males nih kalau misalkan akhirnya jadi nggak seneng gitu. Jadi pokoknya kalau ada yang nanya gimana, pokoknya penjelasannya. Jadi kalau si ibu istri dari si dosen mantan istrinya itu adalah pokoknya ibunya baik banget, mau berjuang demi anak ya kan. Kalau si dosennya itu menyalahkan keadaan suaminya, akhirnya dia kayak bikin alasan-alasan, terus akhirnya menyalahkan keadaan istrinya gitu. Menyalahkan keadaan istrinya. Iya, menyalahkan keadaan istrinya. Dia juga menyalahkan, maksudnya gini, bukan menyalahkan dia, menyalahkan diri sendiri. Gue tuh sedih banget, gue tuh menderita banget. Playing victim ya bu. Iya, benar ya. Kan banyak ya sekarang ya gitu. Biasanya gini, itu salah satu metode loh. Dimana ya daripada gue mendingan playing victim deh. Iya betul. Terus jadi banyak banget alasan-alasan kayak apa sih lo gitu, sampai keluarganya sendiri anaknya berpikir apa sih kenapa jadi lo yang ngerasa korban, terus kita yang lo sakitin demi si perempuan ini apa gitu kan. Gitu. Nah terus kalau dari kedua, dari keluarganya si dokter itu sama si ibu produser itu, gue senang gitu kalau ibu yang dokter ini ternyata ya dia jadi hati-hati sama laki-laki yang juga baik hatinya gitu. Jadi kayak sayang keluarganya, sayang di pelakor gitu, kayak gue sampai gak bisa gila lo. Gue nonton itu si dokter ini mau lo apa sih, masa mau lo rasain semua kan hidup itu nggak bisa, lo harus memilih gitu. Benar. Nah kalau si ibu yang si produser ini itu namanya gue, itu harus punya sikap tegas ya, maksudnya ya udah gue pengen cari, lo udah nyakitin gue, maksud lo mau dua-duanya gitu kan, itu nggak banget. Jadi dia tuh kayak makin lama di season kedua ini dia memperlihatkan gue sebenarnya udah nggak butuh. Jadi dia di sini kayak udah si lakinya kayak masih berharap gue nggak mau cerain lo, tapinya yuk kita bisa sesekali yuk kita ketemuan, sesekali makan bareng gitu intinya. Oh, dia kayak menjalin hubungan yang baik lah. Ya gitu, tapinya kan masih berharap ya, masih berharap dia balik lagi gitu. Nah ini nasib si ibu ini, ibu mertua yang ibu tirinya si dokternya gimana sih? Nasib si ibu ini agak pokoknya di season 2 ini saya berharap sudah ada season ketiga ya, karena saya agak keciwes gitu sama akhirnya gitu. Gimana keciwesnya? Keciwes karena
Kalau untuk si siapa namanya ibu tirinya nanti si dokter ini si perempuan pelakor itu disuruh sama istrinya sendiri, ya udah bawa aja nih perempuan ini kesini lo langsung nikahin gitu. Sampai nanti si pelakor itu minta izin sama si mantan istrinya, boleh nggak gue tinggal di rumah lo? Makanya Enggak. Jadi si ibu yang tiri ini, nenek-nenek tiri ini mendukung. nggak mendukung, dia mendukung si mantan istrinya, udah ya lo harus balikan, lo harus maafin laki lo. Tapi si mantan istrinya udah, gue udah gak mau gitu. Nah nanti dia bertarung nih si ibu tirinya ke rumahnya si dokter ini untuk tinggal bareng sama si pelakor itu. Dia mau melihat siapa nih kalahan siapa, gue atau si pelakor ini gitu. Jadi mereka saling bersaing. Si dokter udah pusing gitu. Dia mirip kayak kesel karena si pelakornya tuh manja-manja gimana gitu kan. Kalau yang Tapi si ibu tirinya tahu tuh ya kalau itu pelakor. udah tahu, dia udah tahu di situ Iya, gitu. Terus dia juga kayak gue harus bikin taktik yang itu. Nah nanti sampai terakhirnya itu ya kan dia punya suami deh, suaminya ada Dian ya. Nah Dian ya, dan jadi hantu kan ya gitu. Nah jadi hantu nanti di season terakhir, udah mau terakhir nih di nomor 16. Nanti tiba-tiba si anaknya ini mulai nggak jelas, di nomor ini nggak jelas. Nanti si anaknya si Jia itu datang nggak sopan itu ngomongnya, seakan-akan tuh nadanya kayak nada bapaknya si dokter. Oke, kerasukan ya. Kerasukan gitu. Terus tiba-tiba si ibu tirinya keluar bawa selimut gitu. Jia, kamu lagi ngapain kesini? Terus dia ngomong dengan nada si kakek itu, dia benci, mukanya memperlihatkan benci sama si ibu mertua, kayak mau dicekek, dia lari ngekek ya. Pertama itu yang apa sih nih, gue bilang gitu. Terus kedua tiba-tiba pasangannya semua berubah. Pas di akhir itu jadi si Paseo nikahin siapa, gue bilang Paseo itu nikah sama yang pelapornya sama si pengacara, terus Yang hamil. dia yang hamil Itu nikah sama si Pak Seo. Paseo itu, Iya. Ya Allah. terus adiknya si Paseo itu nikahnya sama ibu produser. Oh my god. Terus yang ketiga itu si pengacara itu nikahnya sama pelakor dari si dokter. Tapi sebelumnya Pacaran dulu nggak sih? Nggak Nggak, maksudnya dia nggak ada tuh, maksudnya dia pacaran atau kenal juga kagak. Gitu. Dan akhirnya gitu. dia jawabannya kan, terima kasih Anda telah menonton season kedua. Apa sih ini? Apa sih, gue bilang gitu. Jadi kayak nggak begitu, gue berharapnya apakah dia beneran nikah atau dia balikan kan gitu. Oh my god. Ini males. Ya, jadi yang udah nonton komennya gitu, berharap lanjutkan ke season berikutnya atau Harusnya sih lanjut ya, karena pengen tahu gitu. Yang berarti kan yang ditampilkan adalah si dokter ini nggak dikasih sama siapa-siapa kan? enggak, jadi akhirnya nggak jelas dong. Kan dia nikah dengan ibu tirinya itu. Oh my god. Atau kasih Pak dosen itu yang, nah di situ juga Pak dosennya itu diputusin sama si pelakon yang penyanyi Serosa itu. Apakah dia mati karena Bunuh diri? dia bunuh Di diri Sungai Hans. Nah terus si ibu yang tukang ketik itu yang baik hati itu ya, Apakah dia mendapatkan jodoh barunya? itu nggak ada jawabannya, kayaknya suruh jawab sendiri. Kayaknya sih harusnya dari season 3, tapi nggak tahu deh. Tapi banyak orang berpikir itu bagian dari selingkuh sih. Kalau menyukai aja, tapi kan balik lagi persepsi orang beda-beda. Kalau gue sekedar lo mengagumi sih silakan. Iya karena maksudnya dia pernah suka tapi ini nggak pernah di ngomongin aja, gitu nggak pernah di ngomongin, cuma disebut aja itu namanya si Domi gitu aja. Dan lama-lama juga baik lagi gitu. Iya, nah itu salah satunya kan udah sampai tua tuh, sampai awet. Iya kan. Jadi kalau buat aku sih sebenarnya film Merit ini sih lucu, aneka gitu, jadi ya keren aja gitu untuk ditonton. Jadi buat ditonton secara menghibur sih worth it ya. Ya worth it banget. Sekarang jadi saya nggak ada yang ditunggu. Ya ada sih yang ditunggu ya, tapi gemes gitu gua nonton ininya Neverland ya. Karena gemes cuma satu season, gemes cuma satu Itu season. bakalan dengar itu sih. Ya. Pacar saya karena ya. masih ongoing. Iya sebenarnya. Ya kan, ongoing. Jadi gemes gitu loh nontonnya, jadi kayak Nah, gue tuh masuk aja tuh sebenarnya film yang nunggu gini tuh kayak seminggu sekali gitu. Terus gue tipenya yang lupa. nah itulah Gua lupa biasa sama- dia bisa nonton diulang lagi sama dia. Jadi misalkan episode
sekarang kayak film apa gitu kan episode keberapa gitu misalnya udah 4 atau 5 gitu. Terus gue pengen play yang barunya jadi episode 6 misalkan. Gue kayaknya harus menjelajahi dulu dari episode 1, Bo. Oh my god, beneran, jadi gue setiap minggu itu gue nonton dari episode 1 gitu. Jadi gue nonton terus jadi episode 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai episode yang barunya. Waktu dia rewindan otak ibu pendek ya, Bu. Iya, karena buat gue kayak rada aja. Ini termasuk loh film Love Marriage ini gue ulang loh. Astagfirullahaladzim. Ya tapi ya nggak gue nonton 100% jadi kayak episode 1 oke yang ini udah gue ingat terus gue cepetin sesi berapanya terus episode kedua gue harus cepet-cepetan minimal gue tahu gitu loh sejarahnya. Kalau nggak gue apakah Anda termasuk orang yang seperti ini atau yang otaknya lebih cerdas? kurang ajar. Gue udah minum air putih loh setiap hari. Iya benar. Gak usah nggak minum air putih. Tapi otaknya adalah bagus. Kurang ajar. Jadi, tuh gue sampai nggak minum-minum belum ngomongin tentang ini. Memang pokoknya cerita ini bagus banget untuk kalian nonton. Jadi, apakah untuk selanjutnya untuk para penggemar drakor, tolong kasih tahu apa nih yang pengen di review, kita nonton terus kita review. Pengennya males lah, tolong dong. Biar komentar bagus apa enggak gitu. Terus nanti kasih komen-komennya gitu. Itu gue baru ini ketemu. Oh my god. Tuh kebiasa lah kalau orang belum nonton. Jadi kalau menurut aku season pertama sama season kedua lebih gemes karena sih sebenarnya sama-sama sebenarnya. Kalau season pertama itu dia belum ketahuan aja, tapi kalau season kedua udah ketahuan. Jadi si ceweknya ini para istri-istri mantan-mantan ini udah strong gitu, jadi mau mencari cinta berikutnya gitu. Tapi gue suka sama-sama si anak dari tukang ya betul. Pintar banget. Punya apa namanya? Gue berharap anak gue juga akan model seperti itu. Ya iya lah, anak gue sih kayaknya gitu sih mah. Iya. Karena anak gue udah remaja ya. Ya benar. Jadi sekarang ibu ini sudah diceritain dia mau nonton sendiri ya. Jadi kita ketemu lagi di season drakor berikutnya. Oke, selamat